Tutup mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa bihamdih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur abbas wa ayyid nahratal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'na wal muslimin bi ulumihi fid dharain amin. Fatihah kepada pengarang kitab ini Syekh Bakri. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang barokah dari beliau, dimudahkan mempelajarinya dengan karunia beliau. Al-Fatihah. Mudah-mudahan ummuna as-salihah dan musaratul watan tetap sehat oleh panjang umur, dimudahkan segala urusan beliau, disampaikan hajatnya beliau dan diijabah oleh Allah Taala sama keluarga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ila anqal wal khulwatu nawani. Berhalwat itu ada dua macam. Al-awwalu al-khulwatu min haitsu zahir. Yang pertama berhalwat ditinjau dari ilmu zahir, ya. Berhalwat secara zahir. Wa hiya ikhtila'us salik fi baitin khalid. Itu orang yang sedang menjalankan salik, ya, menyepi di rumah yang sunyi, ya. Rumah yang sunyi anin nas, dari orang-orang, dari keramaian. Menyendiri, menyepi di rumah yang sunyi dari orang-orang. Kama taqaddama, seperti yang sudah dibahas kemarin, ya. Menghindari orang lain. Ini namanya khulwat secara zahir. Zahir menghindari orang, ya. Menyepi di tempat sunyi oleh orang yang melakukan perjalanan, menyepi dari orang-orang, ya, di secara zahir. Asani berhalwat secara yang kedua adalah al-khulwatu min aisul batin. Berhalwat ditinjau dari segi kebatinan. Wa hiya kaunul batin fi musyahadati asraril haq, yaitu keberadaan secara batin di dalam menyaksikan rahasia-rahasia Allah SWT yang maha benar. Ini namanya halwat secara batin. Halwat secara batin, batinnya selalu menyaksikan Allah, tapi zahirnya bermuamalah, bertransaksi
bergaul dengan seluruh makhluk Allah. Bersama ayamnya, dia kasih makan ayamnya, dia mencabut rumput untuk sapinya, itu juga, ya. Tapi batinnya tidak pernah lepas berzikir, selalu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma ya dukridu, maknahu, maknanya tikrar zikri ala dawam, continue, ya, untuk mengulangi zikir, ya. Itu arti dari ya dakridu kemarin itu kalimat itu. Sawaun bismizat, baik dia menggunakan nafas Allah, ismu zat Allah Allah Allah, awin nafi wal isbat, atau menggunakan zikir nafi isbat. Nafi isbat itu la ilaha illallah, nafi la ilaha, isbat illallah, itu namanya zikir nafi isbat, la ilaha illallah. Ila ayyahsula lahul huduru bizikri, sampai dia mencapai baginya kehadiran dengan yang dia zikirkan itu, sampai dia merasa bersama, ya, dengan yang disebut itu, yaitu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila yahsula lahul hudur bizikri, sampai ia berhasil, ya, baginya mendapatkan kehadiran dengan zikirnya itu, sadar, ya, insaf dengan zikirnya itu. Itu wa amma bazik syati, wa amma bazik syatu, pemanahu ruju'uz zakir bin nafi wal isbat, kembali orang yang berzikir itu dengan menggunakan nafi dan isbat. Ba'da itlaqi nafsih ilal munajat, setelah dia, ya, mengembalikan dirinya ke tempat munajat, tempat halwat, tempat zikir, diulangi lagi, ya, istirahat, ngulang lagi, itu namanya, ya, bazik syat. Bihazil kalimat syarifah, dengan mengulangi kalimat yang mulia ini. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, ini terus diulang, ya, terus diulang. Setelah mengatakan la ilaha illallah, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, diulang. La ilaha illallah, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, diulang terus itu. Wa mulahizatuha, kesimpulannya, tu'akhirun nafiyu wal isbat, diperkuat nafi isbatnya itu, ya, ditaukidkan, diulang terus. Wa turisu fi qalbi zakir sirut tauhid, mendatangkan dalam hati orang yang berzikir itu rahasia tauhid yang sebenarnya, sirut tauhidil hakiki, ya, sampai bisa mendatangkan di dalam hatinya rahasia tauhid yang sebenarnya. Hanya Allah yang ada, tidak ada yang lain, hanya Allah. Itu tauhid yang hakiki. La ilaha illallah, itu maknanya hanya Allah, hanya Allah, 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 Allah. Yang lain tidak ada, hanya Allah yang ada. Yang lain cuma diadakan. Yang ada dengan sendirinya secara hakiki adalah Sang Pencipta, Allah, 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 Allah. Hatta yapna an nazrihi wujudu jamil khalqi, sampai sirna dari pandangannya seluruh wujud makhluk ini. Ya, itu namanya tauhid hakiki. Tidak ada yang kelihatan di alam ini, hanya Allah semata. Semuanya sirna, panak semua, musnah semua. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu
Terus diulangi kalimat itu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, sampai menghadirkan dalam pandangannya musnahnya seluruh alam, hanya Sang Pencipta yang ada. Inilah pengertian Allah menurut ilmu tasawuf. Hanya Allah yang ada, selainnya tidak ada. Kalau konsep Allah menurut ilmu syariat, Dia yang menciptakan, Dia yang mengatur, Dia yang mengawasi, Dia yang meliputi, Dia yang memberi dengan rezeki, Dia yang bertanggung jawab, Dia segala-galanya. Ini konsep Tuhan menurut syariat, ya. Kalau Tuhan menurut ilmu tasawuf, menurut ulama-ulama ahli ma'rifat, ya, hanya Allah yang ada. Sama sih tujuannya, cuma beda jalurnya. Wa amma naka hudasyitun, maknanya ayyah fazal muridu qalbahu, orang yang ingin menempuh jalur mencari Sang Pencipta, menjaga hatinya min dukhulil khawatir, dari masuknya lintasan-lintasan ke dalam hati. Jangan masuk hayalan, jangan masuk cita-cita, jangan masuk apapun. Itu dijaga oleh orang yang al-murid, yang menginginkan Allah, ya. Orang yang sedang menuju Sang Pencipta, menjaga hatinya dari masuknya lintasan-lintasan. Walau lahzatan, sekalipun itu sesaat, dia sampai, boleh jangan sampai masuk. Jangan sampai masuk dalam hatinya lintasan, sekalipun sesaat. Yaitu yang diusahakan, ya. Terus bersihkan hatinya dari keinginan duniawi, dari keinginan, ya, ukhrawi, berupa masuk surga, berupa jauh dari neraka. Itu juga dijauhi lintasan semua itu, ya. Semua yang melintas dalam hatinya disebut khawatir. Khawatir. Dijaga terus hatinya, jangan sampai itu masuk. Karena dia yakin hatinya hanya milik Allah dan rumah Allah. Namanya Baitullah. Qalbul mu'min Baitullah. Rumah Allah, berarti yang boleh masuk hanya pemiliknya saja. Hanya Allah yang boleh masuk. Yang lain tersingkir, harus usahakan jangan sampai masuk. Nah, itu makna dari naka hudasyatun. Fa innahu amrun azimun inda sadati Naqsabandiyah. Ya, inilah perkara yang sangat besar menurut, ya, pimpinan tarekat An-Naqsabandiyah, ya. Menjaga hati bagi orang yang sedang, ya, berhalwat, berjalan menuju Sang Pencipta, selalu menjaga hatinya dari lintasan-lintasan yang masuk. Walau sebentar, ya, walau sebentar. Berarti mereka hanya ingat kepada Allah. Qala Syekhu Abu Bakar Al-Katani qaddasa sirruhu, berkata Syekh Abu Bakar Al-Katani, semoga Allah mensucikan batinnya, mensucikan rahasia beliau. Kuntu bawaban, kata beliau, ala qalbi arba'ina sanatan, saya menjadi satpam atas hati saya. Ini bawab itu penjaga pintu. Saya selalu menjaga hati saya, seolah begitu, ya. Bawab itu satpam, security lah. Saya sudah berusaha menjaga, menjadi security atas hati saya sendiri selama 40 tahun.
wa ma fatahtuhu li ghairillahi ta'ala. Saya tidak pernah membukanya untuk selain Allah SWT. Coba beliau bayangkan 40 tahun tidak pernah terlintas keinginan selain Allah, hanya Allah. Keluarganya juga tidak masuk, harta dunianya tidak masuk, surga neraka juga tidak masuk, hanya Allah. Allah, Allah. 40 tahun katanya beliau tidak beliau bukakan selain Allah. Hatta sara qalbi, sampai-sampai terjadi kepada hatiku la ya'rifu ghairullah subhanahu wa ta'ala, sampai tidak mengenal selain Allah. Hanya Allah yang beliau kenal, hanya Allah. Tidak mengenal siapapun, keluarganya, apalagi orang lain tidak kenal, apalagi makhluk lain tidak beliau kenal, hanya Allah yang beliau kenal. Karena hatinya tertutup untuk selain Allah. Primitif langsung, ya. Luar biasa. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian ulama lain, harastu qalbi asyra layalin, aku telah menjaga hatiku selama 10 malam. 10 malam. Faharasani qalbi 20 sanatan, maka aku jaga hatiku selama 20 tahun. Masya Allah. Inilah orang-orang dulu ini. Wa amma badudasyatin pemanahu atawajjuh sorpu al-mujarrad dal al-fazi, ya, mananya adalah atawajjuh, berhadapan, ya, langsung secara murni, minal alpas, dengan ucapan-ucapan, ila musyahadati anwariz zatil ahadiyah, kepada menyaksikan cahaya zat yang tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyaksikan segala-gala lepas ini, ya, menghadapi semua penglihatan, pendengaran, itu adalah menyaksikan nur tunggalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya itu kalau mendengar suara, itu suara Allah. Melihat zat, itu zat Allah. Melihat barang, itu zat Allah. Melihat sifat, itu sifat Allah. Semuanya dikembalikan kepada nur tauhid sang pencipta. Hanya Allah yang kelihatan. Dia mendengar ucapan orang, itu kalam Tuhan. Mendengar suara burung, itu juga ucapan Tuhan. Tidak mungkin burung bisa berkata kalau Tuhan tidak izinkan, oh berarti itu ketuhanan. Tidak mungkin burung bisa terbang kalau tidak ada kekuatan Tuhan, oh itu Tuhan. Begitu saja, ya. Tidak bisa orang melempar kalau tidak ada kekuatan Tuhan, oh berarti Tuhan. Tidak bisa dia mengunyah makanan kalau tidak ada kehendak Tuhan. Tuhan hanya kasih, tidak ada minat makan saja, tidak bisa makan. Hanya dicabut nafsu makannya. Giginya utuh, kuat, makanan enak, tapi dicabut nafsu makannya, sudah selesai. Ya? Sudah selesai. Makanannya tidak enak banget. Karena orang-orang itu tidak suka. Tapi menurut dia, kalau kasih nafsu makan, dikasih kelahapan, nikmat juga. Ya, itulah sang pencipta. Kalau sudah berkehendak, tidak ada yang bisa membantah. Bagi siapa yang ia kehendaki. Wal haqqu annahu la yastaqimu illa ba'dal fana'it tammi wal baqa'is sabiqi. Itu. Maka yang benar adalah bahwasanya dia tidak bangun dengan tegak, tidak lurus, tidak istiqomah, la yastaqim, tidak istiqomah kecuali setelah dia fana secara sempurna, setelah musnah secara sempurna.
dan setelah bako secara sempurna. Sabiq sama tam itu sama, ya. Sama-sama kesempurnaan. Pana, tam, bako, sabiq, ya. Sabiq sama tam sama-sama sempurna. Dia mampu merasa kekal abadi setelah musnah secara sempurna. Musnahkan dulu diri, baru kita berbako bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat bako itu hanya Tuhan. Yang panah itu kemalukan kita itu. Semua yang ada pada kemalukan kita lenyapkan, panahkan. Ya, semua. Nafsu tidur, nafsu makan, nafsu birahi, semua nafsu itu lenyapkan. Itu namanya pemanaan diri secara sempurna. Musnahkan diri secara sempurna. Semua yang bernama manus itu, ya, buru-buru, putus asa, merasa sakit, jemu, bosan, ingin makan, ingin tidur, keinginan duniawi, keinginan manusiawi, itu lenyapkan secara sempurna. Baru kita mencapai kebakoan secara sempurna. Pelit itu sifat manusiawi, lenyapkan. Ketika pelit dilenyapkan, otomatis tersisa dengan secara kekal kemurahan. Ya. Bodoh itu manusiawi makhluk. Lenyapkan bodoh, otomatis kekal kepintaran itu. Begitu saja. Lemah itu makhluk, panakkan lemah itu, hilangkan lemah itu, otomatis bako dalam kekuatan. Ya. Begitu saja seterusnya. Ya. Yang tidak ada itu kita. Makanya manusia semakin banyak hartanya semakin merasa tidak ada. Datang orang minta, nah tidak ada uang katanya. Coba ada pada, tidak ada. Ya. Masih muda, ayo kita ngaji. Nah, tidak. Balem dan Nuk haji teh, mataram. Nah, darah kepeng tadi. Yang darah diri. Ya. Itulah ketiadaan makhluk itu sebenarnya. Tidak ada. Ketika Tuhan sudah mengendaki dia, tidak punya gairah, tidak punya kekuatan, padahal masih muda. Makanya kalimat muda itu, gunakan muda 5 hal itu. Pertama, muda secara fisik, manfaatkan. Mumpung kita muda secara fisik. Muda secara fisik kemana-mana bisa. Naik gunung, oke. Lari maraton, oke. Jalan sehat 10 kilo, oke. Sprint, oke. Karena muda fisik. Makan yang kuat-kuat, oke. Makan dagingnya lihat, oke. Makan asam keras, oke. Karena sehat secara fisik. Sebelum kita sakit secara fisik. Yang kedua, gunakan sehat secara waktu, mumpung waktu banyak, mumpung waktu luang, ya, mumpung waktu masih berpihak kepada kita, itu, mumpung waktu masih luas untuk kita, manfaatkan. Itu namanya sehat waktu. Tadi sehat fisik, kedua sehat waktu. Sebelum sakitnya waktu kita, sebelum repotnya kita, sebelum sibuknya kita. Iya. Karena semudah-mudah orang kalau sudah merasa sibuk, abot petang dadak. Dibuat-buat alasan itu. Ada pertemuan, ada acara, ada rapat, ada meeting macam. Itu tandanya sudah sakit waktunya. Iya. Yang ketiga, sehat secara harta. Ya. Mumpung ada harta, mumpung ada uang, mumpung ada ekonomi, mumpung ada penghidupan, manfaatkan itu. Manfaatkan. Jangan takut belanjakan. Tuhan sudah janji, yang rajin syukur ditambah. Ya, ditambah. Jangan takut. Ya. Jangan takut membeli kebaikan, membeli ilmu, membeli kitab itu. Beli rokok yang bertahun, takut. Beli pulsa, dia malah takut, malah berotang.
Ya, beli kitab para kepiang laut nunda. Itu namanya sehat secara harta. Ya. Sehat secara harta. Itu namanya pakruka qabla sakomik. Syababak qabla haramik. Ya. Selanjutnya sehat hidup. Gunakan sehat hidup ini, mumpung hidupnya sehat. Semuanya serba nikmat. Hanya makan tamel totok saja nikmat. Sehat hidup ini. Ya. Apalagi semuanya serba hangat. Dingin saja nikmat. Itu berarti hidupnya sehat. Hidupnya sehat. Bersama siapapun sehat. Bersama musuh saja dia senang. Apalagi bersama teman yang memang bagus. Itu namanya orang sehat hidup. Sebelum datang hidup ini sakit. Ya. Jalan saya kancana ya susah-susah diri. Ya, itu namanya sehat hidup. Sebelum datangnya sakit hidup. Ya. Itu kan hayataka qabla mautik. Kan? Menjaga kesehatan hidup. Sababaka qabla haramik. Syuklika qabla doyik. Apa lagi itu? Ya. Pakrika ginaka qabla pakrik gitu ya. Menjaga kekayaan. Menjaga apa lagi itu? Ya, yang kelima, menjaga sehat sebelum sakit. Ya. Menjaga sehat. Sehatnya fisik tadi sudah tadi ya. Sehatnya fisik, sehatnya harta, sehatnya waktu, sehatnya hidup, sehatnya uang. Ya, 5 kita jaga. Ya. Itu baru sehatnya doang itu. Belum yang lainnya. Berarti ini sehat secara fisik. Sehat aja. Baru kita masuk kepada muda. Jadi sehat. Jaga sehat sebelum sakit. Sehat uang, sehat muda, sehat waktu, ya, sehat hidup, ya, sehat kesempatan. Baru muda, jaga muda sebelum tua. Mudanya fisik itu lain, ya. Muda fisik nama sinergik, namanya muda fisik. Ada muda harta, menurut bergaji. Mumpung duit kepiang, muda kepiang namanya itu, ya. Muda ekonomi. Muda kehidupan, muda kepiang, ya. Muda sehat, mumpung energik sehat, ya. Muda waktu, ya. Mumpung waktunya juga energik, semua serba nikmat, muda hidup, ya. Baru ketiga, jaga kesempatan sebelum kesempitan, ya. Ini yang ketiga, sempat dari segi fisik, ya, semua serba oke. Sempat, ya. Sempat dari segi harta, ya, siap harta mau diapakan, mau dipakai belanja ngapain, berjuang siap, siap harta, ya. Siap umur, ya. Siap waktu, siap, ya, siap uang sudah, siap fisik sudah, siap hidup, ya, sebelum datangnya siap mati. Ya. Yang terakhir, hidup fisik, hidup harta, hidup muda, hidup muda, hidupnya fisik, hidup ekonomi, hidup kesempatan. Jadi 25 jadinya dia. 25 jadinya. 5 kali 5 25. Nah, kalau mau mengkajinya, ya. Para mahasiswa pasca nanya dosennya yang sudah profesor. Kan waktu zuhur sampai asar. Asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh. Nah, tapi kenapa subuh itu kenapa waktunya tidak sampai zuhur?
Iya, diam katanya profesornya. Nah, belum saya baca ini. Belum dia baca. Iya. Nah, ini modal-modal yang kita kasih dulu. Karena sekarang dia kuliah. Baru ditanya-tanya. Bingung juga terus. Ya. Logika Tuhan mengatakan, wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Tidaklah aku kasih kamu sedikit. Tidaklah aku kasih kamu ilmu kecuali sedikit. Bagaimana cara melogikakan sedikit ilmu padahal ilmunya banyak sekali ya. Tidak habis-habis kita pelajari kan. Tidak habis kita tuntut. Tidak habis kita dapatkan. Kenapa Tuhan bilang sedikit ilmu itu? Itu juga ditanya dosennya juga. Iya, jadi tidak pernah baca juga. Ya. Diminta logikanya. Itu kan bahasa orang kaya itu loh. Logikanya kan orang kaya begitu. Juta dibilang sedikit. Itu kan kata Tuhan itu. Tuhan itu maha kaya, banyak ilmunya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Sekalipun seluruh orang dikasih cerdas, masih sedikit ilmu Tuhan. Menurut Allah. Tapi menurut makhluk banyak. Orang kaya, masih orang miskin 1 juta, dianggap 1000. Tapi orang miskin, wah 1 juta, wah, mau mati baru dapat. Nah, itu logikanya gitu. Ya, paham ya? Logikanya. Dengan sugi lang sandal, nengkatan beling. Ya. Mendengar miskin 3 bulan belum tentu. Karena itu pintu menuju maisha. Karena kesempatan manusia mencari kehidupannya ya siang. Siang itu dari subuh sampai zuhur itu siang. Kalau zuhur sudah sore namanya. Sekalipun termasuk siang. Tapi pintunya pagi. Maka dibuka, maka subuh itu tidak sampai zuhur. Karena waktu mencari nafkah. Andai kata subuh sampai zuhur, berarti tidak ada kesempatan orang cari nafkah. Ya, yang mikirnya sembahyang malah. Ya. Makanya waktu subuh sampai terbit matahari. Nah, sejak terbit itulah kesempatan orang mencari nafkah. Keluar semua, bertebaran di muka bumi mencari penghidupan untuk dirinya, keluarga dan anaknya. Makanya subuh waktunya tidak sampai zuhur. Ya. Sampai terbit matahari. Sejak terbit matahari lah orang bertebaran mencari rezeki. Itu pintu rezeki. Kan itu kan. Wan nahara ma'asya kan. Siang itu untuk ma'asya, untuk kehidupan, mencari nafkah, mencari rezeki, ya. Wal laila libasa. Nah, kalau malam sebagai pakaian. Ya. Namanya pakaian yang menutup, tidak ada celah di situ. Tidak ada celah. Ya kira begitu. Wa ammal wuqufuz zamani. Adapun wukuf zaman maksudnya adalah pemanahu annahu yang bagi lisalik, bahwasanya sebaiknya bagi yang sedang menjalani thariqah ba'da mada kullu sa'atain, setelah berlalu 2 jam aw salasin atau 3 jam, ya, ayyal tapita ila hali nafsih, supaya dia kembali melirik keadaan dirinya, lihat dirinya. Kaifa kana fi hataini sa'atain, bagaimana keberadaannya di 2 jam itu, aw salas atau di 3 jam itu. In kana haluhu al-hudur ma Allah Ta'ala, syakarallahu Ta'ala hala ala hadhihi topik. Jika 2 jam atau 3 jam itu keadaannya bisa hadir bersama Allah, merasakan 1 jam atau 2 jam itu ketika dia wirid, apakah ada rasanya bersama Allah ketika berzikir itu? Bersyukurlah kepada Allah. Kalau belum, usahakan. Setelah 2 jam marabengan masih. Setelah 1 jam masih dong mikiran balena. Ya, belum ada perubahan. Kembali usahakan. Ya. Itu maksud beliau. Setelah 3 jam merasa hadir di hadapan Tuhan.
Merasa melihat Tuhan enggak? Merasa diawasi Allah enggak? Ketika Anda berzikir 2 jam atau 3 jam. Kalau iya, sudah terasa Allah bersama kita. Kita yakin sekali Allah sudah melihat kita, sehingga sudah ada rasa malu untuk berbuat maksiat itu. Sudah tidak enak bersama masjid dengan dilihat oleh Allah. Karena kemanapun Anda pergi, sudah merasa dilihat, sehingga langkah Anda sudah rapi, terbimbing oleh taufik Allah. Terbimbing. Ketika diajak Anda menjawab, jauh laut deh, lihat cewek, tidak enak saya dilihat Tuhan, tidak enak dilihat Allah. Kayak itu rasa dalam dirinya, ya. Apalagi mampu melihat semua ini seperti melihat Sang Pencipta. Melihat teman sendiri seperti melihat Sang Pencipta yang melihat dirinya. Dengan tatapan teman itu bukan tatapan teman, tapi tatapan Sang Pencipta melihat diri kita. Semua makhluk ini punya mata. Hatta pasir, batu itu punya mata. Itu wakil mata Tuhan untuk melihat hamba-hamba yang lain. Kita rasakan itu maksudnya. Ya, nah, kalau sudah sampai begini, ya, lebih abdol daripada sholat sekian ratus rakaat. Karena Anda sholat tidak merasa dilihat Tuhan, tapi Anda berjalan melihat makhluk, terasa Anda dilihat oleh Sang Pencipta. Itu. Tapi jangan salah paham. Wah, kalau kita jalan-jalan bisa dilihat Tuhan, sholatnya bisa dilihat Tuhan, tamat sembahyang. Nah itu salah itu. Ya. Bila perlu lebih tajam lagi, merasa dilihatnya ketika dalam sholat itu. Ya, paham ini? Rasakan terus itu, itu dilatih cepat. Ya. Ini yang ditakuti makhluk halus. Konsep tauhid yang begini. Pegang tauhid dalam hati Anda, konsep ini. Semua jalur yang Anda lihat ini adalah melihat Sang Pencipta. Hakikatnya dia ini. Dia ini. Hatta pakaian yang kita pakai juga sedang melirik diri kita. Wahai manusia, baju pakaian celana yang pakai itu adalah saksiku untuk melihatmu. Jangan kukira dia tidak punya mata. Dia punya mata, maka melihat semua dengan izinku. Akan ngeri, tahu kan? Kelambi itu mindok kita. Ya. Kain kita juga melihat kita, sejarah kita melihat kita. Meminta dan berbuat serong. Kan hilang. Kita adalah sejadah ni, ya Masya Allah. Mungkin orang lain memang kita, waduh, 11:30 wayang. Ya, 11:30. Mungkin orang melihat kita 11:30. Tidak apa-apa, karena dia belum sampai sana nih. Ya, setiap orang yang belum sampai akan memandang kita sebelah mata, sebelah mata. Cuma 10 matanya benda, masih sebelah matanya. Ya, itu. Makanya orang-orang tersebut dikatakan gila, dihina rendah, dihina pengotor. Nah, memang dipandang sebelah mata, karena matanya baru satu. Ya, coba gabung mata Tuhan dengan mata-mata makhluk, sempurnalah pandangan. Ya. Apalagi betul-betul mata Tuhan seluruhnya, tidak ada kekurangan. Yang kurang pun sempurna, karena dia melihat Sang Pencipta. Karena keyakinannya Pencipta tidak ada kekurangannya sedikit. Hatta yang kurang tidak ada kekurangan. Karena itu dia lihat kehebatan Allah SWT. Kalau Allah menciptakan yang sempurna, itu biasa. Biasa. Sekarang Tuhan mencoba ciptaannya lain, berbentuk model-model. Wah, ini dada tangan sebelahnya mantap nih, luar biasa nih. Gitu. Ya. Kalau mobil, misalnya mobil pick up itu, rodanya 4. Biasa kita tidak heran ini. Ini pick up rodanya 2 ini. Wah, tapi jalannya seimbang, melebihi yang 4. Luar biasa gitu, ya. Kira-kira begitu cara menilainya. Itu keluar biasaan Allah. Ya. Kalau yang biasa-biasa. Yang 5 jari-jarinya itu sudah biasa. Ini ada 6 jari-jarinya. Wah, luar biasa Tuhan ini.
Ada konsep baru. Ya, insyaallah. Kira-kira begitulah. Dengan melihat kesempurnaan itu, semakin dia melihat kurang pada zahirnya, semakin dia melihat kesempurnaan dalam batin itu. Ya. Secara makhluk mungkin kurang, tapi cara Tuhan itu adalah kelebihan. Bersyukurlah kepada Allah kalau bisa menghadirkan. Wa adda nafsuhu ma'azalika muksiran fi zalikal huduril madi. Gabungkan dirinya bersama, ya, kesempatannya ringkas dalam kehadiran itu, ya, satukan dirinya. Wasta'nafa huduran atamma, kemudian mulai menghadirkan diri secara sempurna. Tadi pelan-pelan, baru mulai lagi merasa hadir di hadapan Allah secara sempurna, secara utuh, ya, bukan sekedar mulai. Wa in kana haluhu al-ghaflah, jika 2 jam 3 jam itu keadaannya masih lalai, ini datang ketuhananmu, masih doang ingat apa aja kali balen, masih ingat beraya, masih ingat benda-benda, masih lalai. Istaghfara, minta ampunlah kepada Allah daripada keadaan Anda. Wa anaba wa raja'a ila al-hudurit tam, kembali, ya. Anab wa raja'a sama maknanya. Anab sama dengan raja'a, kembali menuju kehadiran Allah secara sempurna. Wa amal wuquful adadi, ada wukuf adadi mananya adalah al-muhafazatu ala adadil witri bin nabi, menjaga, ya, menjaga atas bilangan yang ganjil, bin nabi wal isbat. Ya, tidak ada genap di sana, hanya Allah yang ada, hanya ganjil ketuhanan yang ada, hanya ketunggalan Allah yang ada dalam kalimat la ilaha illallah. Sekalipun 2 ada nabi, ada isbat, tapi intinya cuma satu, Allah saja yang ada. Itu kita jaga, katanya, kita jaga. 3, 5, ya. Ulangi lagi 3 kali, 5 kali. Ila 21 maratan, sampai diulangi sampai 21 kali. Wa sayati idahuha, niscaya akan datang penjelasan, ya, akan datang. Wa mal wuquful qalbi, adapun wukuf qalbi pemaknahu, maknanya adalah kama qala Syekh Ubaidillah Ahrar, ya, Syekh Abidullah Ahrar qaddasa sirruh, anna luqufal qalbi huwa ibaratun anil huduril qalbi ma'allah ma'al haqqi subhanahu wa ta'ala. Wukufnya hati, diamnya hati adalah sebuah ibarat, sebuah penjelasan tentang hadirnya hati bersama al-haq, hadirnya diri kita bersama sang pencipta. Ya. Tidak pernah absen kita dari Allah lah, bahasa kasarnya. Kita ini tidak pernah gaib dari Allah, selalu dilihat oleh Allah. Itu namanya hadir kita bersama Allah. Innallaha ma'ana, itu tetap dipegang, ya. Innallaha ma'ana ala wajhin, dari satu bentuk, la yabqa lil qalbi maqsudun ghairil haq, tidak tertinggal dalam hati tujuan selain daripada al-haq, ya, hanya Allah kita bersama. La zuhulun an makna zikri, tidak akan lenyap, tidak akan kosong dari makna zikir. Wa huwa min syuruti zikri allati la budda minha, itu adalah salah satu syarat berzikir yang tidak boleh tidak daripadanya, harus. Apa itu? Selalu bersama Allah rasanya, ya. Kalau Anda berzikir selalu bersama Allah, kalau Anda sholat bersama Allah, jalan-jalan pun biasa merasa bersama Allah.
Tidak pernah lepas. Jangankan sang pencipta, tebarang jelonin turut narasan itu. Dia jalan di bawah bulan, lapak bulan, tepu ya. Padahal enggak itu ya. Nah, itu saja belajar dulu. Bagaimana nyatanya kita ini jalan bersama bulan itu. Jalan bersama matahari. Jalan dia. Diam dia juga. Ya, betul kan? Bagaimana dengan sang pencipta yang menciptakan mereka itu? Ya, itu kita rasakan. Itu namanya ukupul qalbi namanya, ya. Wa qala aidan fi tafsiril ukupil qalbi. Berkata juga sebagian ulama dalam menjelaskan tentang makna dari ukupul qalbi. Ukupnya hati, diamnya hati. Wa huwa kaunu zakiri wafiqan ala qalbi. Keberadaan orang yang berzikir selalu diam dalam hatinya, berdiri dalam hatinya. Ya, waktu zikri, pada waktu zikir itu bihaisu yatawajjahu ila qalbi. Dari segi dia selalu memandang kepada hatinya, wa yajmaluhu mashghulan bilafzi zikri, dan menjadikannya sibuk dengan melepaskan zikir kepada Allah. Wa ma'nahu, maksudnya adalah wala yatrukuhu ghafilan anhu, jangan sampai biarkan dia lali daripada mengingat Allah, ya. Jangan biarkan hati ini lali dengan Allah. Wa zahilan an maknahu, jangan sampai terpisah dari makna zikir itu, ya. Qala sahibur rasyahat wa huwa ahadut talamiz Maulana Abidullah Al-Ahrar. Berkata sahibur rasyahat, pemilik kitab Ar-Rasyahat, itu salah satu murid dari Maulana Abidullah Al-Ahrar, qaddasa sirruhuma, semoga Allah mensucikan sir keduanya. Apa kata beliau? Walam yaj'alil khawajata Bahauddin, ya, nama muridnya ini. Tidak pernah Allah menjadikan khawajatu Bahauddin qaddasa sirru habsan nafsa wa riayatal adat laziman fi zikri. Allah SWT menahan nafsu, menjaga jiwanya, memelihara, ya, bilangan-bilangan yang mesti dalam zikirnya, ya, selalu terjaga, tidak pernah tertinggal. Kalau dia bilang sekian, ya. Wa amalukupul qalbi faja'alahu mahma bimayinihi bimaknayaihi. Adapun ukupul qalbi, dia menjadikannya, ya, terpenting menjadi dua makna. Wa addahu laziman, dan dia kategorikan suatu yang pasti, yang mesti dilakukan. Fa inna khalasatu zikri wal maqsud minhu wal ukupul qalbi. Karena sungguhnya kesimpulan zikir dan tujuan daripada zikir adalah al-ukupul qalbi, diamnya hati bersama Allah. Itulah intinya semua. Usahakan rasa diamnya hati kita di sisi Allah, di dekat Tuhan. Kalau tidak bisa di depannya, di mana saja Anda rasakan kehadiran Allah bersama kita. Itulah makna dari kata-kata orang tasawuf yang tadi, ya. Masuk sedikit. Fasalun bi zikril qalbi wa annahu afdalu minal jahri. Ini sebuah pasal menjelaskan tentang zikir qalbi, zikir hati lebih afdal daripada zikir jahar. Zikir hati, pakai hati zikir, ya. Tidak ngomong tapi tetap ingat Tuhan. Ya'lam anna zikra naw'ani. Ketahuilah bahwasanya zikir itu dua macam. Qalbiyun wa lisaniyun. Ada zikir hati, ada zikir lisan, zikir mulut. Wa likulli minhuma syawahidu minal kitab was sunnah. Setiap dari keduanya ada dalil, baik dari kitab Al-Quran maupun dari sunnah, menyuruh zikir qalbi, ada zikir lisan, ya.
Berarti ada sir, ada jahar maksudnya. Ya, zikir jahar, tulis zikir lisan, zikir sir, zikir hati, ya. Zikrul lisani bil lafzil murakkabi minal aswat wal huruf. Adapun zikir lisan dengan lapas yang tersusun dari suara-suara dan huruf-huruf, la yatayassaru lizakir fi jamil awqat, yang tidak mudah, ya, yang tidak mudah bagi orang yang berzikir di semua waktu, ya. Tidak sembarang sulit juga ini. Berzikir doang bosan dengan, ya, semua kan. Berdoa pagi mahat semua dengan enak. Ya, orang yang aja doa datang. Papa terkatan meleke isin doa no, isin doa aja milih yang ada. Doa no nang gawe ya. Ya. Yang kadana milih akan ampun doang. Nala tambah dan milih. Ya. Milih mangan doang, musayang beras dan milih. Watak manusia begitu juga. Bainal bai'a wasyara'ah wa nahwahuma, ya, yal hiyaniz zakir anhul battah, ya. Sungguhnya jual beli atau seumpama jual beli itu akan melalaikan orang yang zikir daripada mengingat Allah, ya, sering itu ya, zikir lisan itu selalu masih ingat kegiatan-kegiatan duniawinya. Wa amma bi khilafi zikril qalbi, ada berbeda dengan zikir hati. Fa innahu yakunu bi mulahizatin musamma zalika lafzul mujarrad anil huruf wal aswat. Adapun zikir hati, bahwasanya dia selalu terjaga, ya, yang dinamakan dengan lapas yang sunyi dari huruf dan suara. Itulah zikir qalbi, sunyi dari suara, sunyi dari huruf-huruf, ya. Wa izan, karena itulah fala syai'a yalhi az-zakir anhu, tidak ada sesuatu yang melalaikannya oleh zikir qalbi itu, tidak ada yang melalaikan. Bi qalbin fazkurilla khafiyan nil khalqi bila harfin wa qalin wa hadza zikru afdalu kullu zikrin bi hadza qad jara qaulur rijal. Dengan hati berzikirlah kepada Allah secara, ya, sunyi, secara rahasia, anil khalqi, dari para makhluk, bila harfin wa qalin, tanpa huruf dan tanpa suara. Hadza zikru, zikir seperti ini, afdalu kulli zikrin, lebih afdal dari semua zikir, ya. Bihaza, dengan ini semua, qad jara qaulal rijal, sungguh telah berlaku pada pendapat para ulama. Rijal itu mana ulama. Walizalika, karena itulah yakhtara sadatuna, memilih oleh junjungan kita Syekh An-Naqsabandiyah az-zikral qalbi. Beliau memilih zikir menggunakan zikir hati. Wali annal qalba mahallun nazarillahil ghafar, karena sungguhnya hati itu tempat memandang Allah yang Maha Pengampun. Wa mawdi'al iman, tempatnya iman. Wa ma'danil asrar, ya, tempat tersimpannya rahasia. Wa manba'il anwar, sumber cahaya. Wa salahuhu yasluhu al-jasadu kullu, ya, memperbaiki hati merupakan kebaikan seluruh jasad semuanya, ya. Wa yafsuduhu yafsudul jasadu kullu, merusak hati merupakan merusak jasad semuanya. Kama bayyanahu lana an-nabiyul muhtar, sebagaimana telah dijelaskan kepada kita oleh Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terpilih. Wala yakunul abdu mu'minan, ya,
tidak menjadi hamba yang sempurna, orang yang beriman, illa yaqidul qalba ala ma yajibul iman, melainkan hatinya beretekad atas apa yang wajib diimani dengannya. Wala tasihhu ibadatun maqsudah illa biniyatin bihi, tidak sah ibadah yang dituju kecuali dengan niat yang ada di dalamnya. Wa qad ajma'al a'immatu, sungguh para imam-imam telah sepakat, ala annal af'al jawarihi, bahwasanya perbuatan anggota tubuh la taqbalu, tidak bisa diterima oleh Allah, illa bi amalil qalbi, kecuali dengan amalan hati dulu, yaitu niat, ya, niat. Wa anna amalal qalbi yaqbalu bidunya, sungguhnya amalan hati selalu diterima tanpa amalan anggota tubuh, ya. Niat doang lalu ngaji, ya tapayung gawe, ya sudah tetap berpahala daripada sembahyang khusyuk itu, Fatihah bagus, ayat belo, lupa niat dari gawe, darah gawe. Ya, maksud hadis, ya, niatul mu'min khairun min amali, niat orang beriman lebih bagus daripada pekerjaan. Walau lam tuqbal a'malul qulub lama, ya, qabla al-iman, andai kata tidak pernah diterima amalan hati, maka tidak pernah pula diterima iman. Li'anal iman huwa tasdiq, karena iman itu adalah membenarkan bil qalbi, dengan hati, ya. Qala Allah Ta'ala, kataba fi qulubil iman, Allah menulis di dalam hati orang beriman adalah imannya. Wa qala ulaika allazina amtahana Allah qulubahum littaqwa, mereka lah orang-orang yang telah Allah uji hati mereka dengan ketakwaan. Wa qala wazkur rabbaka fi nafsik, ingatlah akan Tuhanmu dalam dirimu, ai fi qalbik, maksudnya dalam dirimu, dalam hatimu. Bidalil qouli ta'ala, dengan bukti firman Allah Ta'ala, yaquluna fi anfusihim laula yu'azzimunallahu bima naqul, yaquluna fi anfusihim, mereka berkata pada diri mereka, laula yu'azzimunallahu bima naqul, andai kata Allah tidak menyiksa kita dengan apa yang kita katakan. Wa qala ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, mintalah kepada Tuhan, mintalah kamu, berdoalah kamu kepada Tuhanmu dengan penuh tawadhu dan khusyuk, ya, dan rahasia khufyah dalam hati. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ya Abdul Zikri ay al-khafi, zikir khafi lebih abdul ala zikri ay al-jahri, atas zikir yang jahar. Bisa ba'ina dopan, dengan selisih 70 lipat ganda bedanya. Zikir khafi lebih abdul dengan zikir jahri 70 lipat ganda. Iza kana yaumul qiyamati, apabila nanti terjadi pada hari kiamat, raja'allahu al-khalaiq ila hisabih, Allah mengembalikan seluruh makhluk kepada penghisapannya. Waja'atil hafazah, datanglah malaikat pemelihara yang menulis kita dulu, raqib atid itu, datang dia menjadi saksi. Bima hafizu, atas apa yang mereka telah pelihara. Wa katabu, apa yang mereka telah tulis. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman kepadanya, unzuru ala ya baqali abdi min syai', lihatlah apakah ada yang tersisa sesuatu bagi hambaku. Fayaqulun, mereka menjawab para malaikat itu, ma tarakna syai'an mimma 'allamna, tidak ada yang kami biarkan sedikit pun dari apa yang telah kami ketahui akan dia. Wa hafazna, dan kami jagakan dia. Illa waqad ahsaynahu, kecuali sungguh telah kami pelihara dan kami tulis akan dia. Fayaqulullahu Ta'ala, Allah berfirman kepada malaikat, wa innalaka la'indi hasanan, sungguhnya bagimu di sisiku sangat baik. Dia percaya dia. Wa ana ajzika bi, aku akan beri kamu balasan dengannya. Wa zikrul khafi, yaitu balasan zikir
sir itu, ya. Zikir khafi. Rawahul Baihaqi. Masih belok. Satu lagi. Wa warada fi shahih Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan dalam kitab sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman. Berarti ini hadis kursi. Ana inda zanni abdi bi. Saya, ya, tergantung prasangka hamba saya kepada saya. Wa ana mahu, dan saya selalu bersamanya. Iza zakaroni, apabila dia ingat aku, ya. Selama hamba itu ingat aku bersamanya. Fa zakaroni fi nafsi, zakartu fi nafsi. Jika dia ingat aku pada dirinya, aku ingat juga dia pada diriku, kata Allah. Wa zakaroni fi malai, zakartu fi malai khair minhu. Jika dia ingat aku dalam hal rame, aku ingat juga dia dalam hal rame yang lebih baik dari itu, ya. Rawahul Bukhari wa ghairuh. Wa rawa Abu Iwanah wa Ibnu Hibban bi sahihihima wal Baihaqi khairu zikri al-khafi. Sebaik zikir yang rahasia. Wa khairu rizqi ma yakfi. Sebaik rezeki apa yang mencukupkan, ya. Duit tidak cukup berarti jelek. Sedikit bisa cukup, itu yang lebih baik, ya. Wa qala az-zikr la tasma'uhu. Zikir tidak didengar oleh al-hafazah, ya, oleh orang yang, oleh malaikat maksudnya yang akan menulisnya. Yuridu ala zikri allazi tasma'uhu al-hafazah sab'ina dipan. Zikir yang tidak didengar oleh malaikat, ya, yang ingin untuk menulis orang zikir lebih afdal daripada zikir yang didengarnya 70 lipat ganda, ya. Rawahul Baihaqi. Qala mukharrijuhu wa huwa ahsanun nikah. Dia mengatakan pengeluaran hadis ini hadis hasan negeri lebih naik. Wal ahadits fi dzalika katsiratun. Hadis tentang ini sangat banyak sekali. Wa qala ba'dul arifin, ya. Az-zikru bil qalbi sayful muridin. Zikir dengan hati, pedangnya orang-orang yang marifat kepada Allah. Asal dia ketuk saja hatinya, hancur dulu, ya. Ketukan hatinya saja. Bihi yuqatiluna adahum. Dengan zikir qalbinya, dengan pedangnya itulah dia bisa membunuh musuh-musuhnya. Wa bihi yadfa'unal afat. Dengan zikir qalbinya juga dia bisa mengangkat penyakit-penyakit allazi taqsudhum, yang akan menuju mereka. Wa anal balaa iza adkhala 'alal 'abdi, bahwasanya penyakit apabila memasuki kepada hamba, wa faza'a biqalbihi ila Allah, langsung dia lenyapkan dengan hatinya, laporkan dengan hatinya menuju Allah. Yamna'u anhu, lalu Allah mencegahnya. Bil hal, langsung saat itu. Kullu ma yakrahu, setiap apa yang ia tidak senangi, ya. Wa qalu, mereka berkata, man aradallahu bi khairan, barang siapa yang diinginkan oleh Allah mendapat kebaikan, fatahalahu kupila qalbu, Allah akan buka baginya kuncian hatinya, ya, kuncian hatinya. Wa ja'ala fihil yakin, Allah memasukkan dalam hatinya keyakinan. Wa qala Syekh Abu Sa'id al-Kharazi idza radallahu ay yuwalli 'abdan, apabila Allah ingin menolong hambanya, seorang hamba dari hamba-hambanya, fatahallahu alaihi babu zikri, Allah akan membukakan pintu zikir untuknya. Kalau kita suka berzikir, berarti surah pertolongan Tuhan terbuka untuk kita. Fa iza stallaza zikru, apabila dia merasa lezat dengan zikir itu, fatahallahu alaihi babul qurbi, Allah akan bukakan baginya pintu dekat dengan Allah.
Summa rafahu ilal majalisil uns. Kemudian Allah mengangkatnya kepada majlis-majlis yang nikmat, ya. Summa ja'alahu ala kursi tauhid. Kemudian Allah jadikan baginya singgasana ketunggalan Tuhan. Summa rafa anhu al-hijab. Setelah itu Allah angkat seluruh penghalang baginya, hijab-hijab akan diangkat. Wa dakhalahu darul pardaniyah. Lalu Allah masukkannya ke dalam rumah yang tunggal, ya. Itu Sang Pencipta. Wa kasyafa lahu hijabul jalali wal azmah. Allah bukakan baginya hijab, ya, yang menutupi ketinggian dan keagungan Allah Taala. Wa iza waqa basaruhu alal jalali wal azmati, apabila matanya sudah tertuju, ya, kepada ketinggian dan keagungan Allah, baqa bila huwa, dia tersisa, tertinggal tanpa dirinya, gitu ya. Dia tanpa dia, gitu. Ngerti maksudnya? Dia tanpa dia. Tidak ada lagi dirinya, hanya Allah. Sudah ada dirinya. Logikanya begini. Ya. Pintar hitam diri. We ilmu dah. Yang kata julun tuan guru saya ini telang ilmu dah. Mana kira-kira maknanya itu? Ada tapi telang. Ya. Kena dengan kehebatan Sang Pencipta. Sampai diri tanam darah. Jangankan ilmu dah. Ya. Dengan hebat-hebat dua lagu julun maksudnya bani muni darah telang. Itu namanya ada tanpa dia. Ya. Fahina izin yasirul abdu zamanan fanian. Ketika itu jadilah hamba itu, ya, merupakan waktu yang sirna, ya. Wa qafi hifzihi, ya, sudah berada dalam pemeliharaan Allah. Wa buri'a min da'awi nafsih, sudah dijaga, dibebaskan dari musuh dirinya sendiri. Hawa nafsunya sudah jauh. Wa qala Khalid bin Mi'dan, berkata Khalid bin Mi'dan, ma min 'abdin illa wa lahu 'ainan. Tidak ada dari seorang hamba kecuali mempunyai dua mata. Fi wajhihi, di dalam mukanya. Yubsiru bihima amrad dunya. Dengan kedua mata dia bisa melihat perkara dunia. Wa 'ainani fi qalbihi, dua mata juga dalam hatinya. Yubsiru bihima amrul akhirah. Dengan kedua mata hatinya dia bisa melihat perkara akhirat. Fa iza radallahu bi 'abdin khairan, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, fataha ainaihi allataini fi qalbi, Allah akan buka dua mata yang ada dalam hatinya. Fa basara bihima ma wa'adallahu ta'ala bil ghaib. Dengan keduanya dia bisa melihat apa yang Allah janjikan di alam gaib di akhirat nanti. Wa iza aradallahu bi ghaira zalika, apabila Allah menginginkan selain dari itu, tarakahu ala ma fihi, Allah biarkan dia dalam keadaannya itu. Wa qala Ahmad bin Hadrawi, ya, al-qulubu awa'iyatun, hati adalah penjaga, ya, penjaga. Fa izam tala'at minal haqqi, apabila dia penuh dengan kebenaran, zaharat ziyadatun zada nuran yariha, akan nampak, ya, cahaya yang luar biasa itu. Awal jawarih, akan menyinari tubuh-tubuhnya. Wa izam tala'at minal batil, apabila, ya, hatinya penuh dengan kebatilan, zaharat ziyadatuz zulmatiha, akan nampak bertambah gelapnya ala jawarih, pada tubuhnya. Wa qala Zunnun al-Misri, berkata Zunnun al-Misri, ulama tasawuf, salahul qalbi sa'atun, baiknya hati satu jam, afdalu min ibadatil saqalain, lebih afdal daripada ibadahnya dua alam, alam jin dan alam manusia, ya. Sebelum saqalain, luar biasa. Salahul qalbi, baiknya hati, sesaat lebih afdal daripada ibadahnya seluruh makhluk jin dan manusia. Wa iza kana al-malak la yadkhulu baitan fihi suratun, apabila malaikat tidak masuk kepada satu rumah, fihi suratun, yang ada di dalamnya gambar, au tamsal, ya, artinya menggambarkan kita ini. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar atau,
ya foto-foto yang dilukis-lukis. Pakai pada dukhul syawidul haq qalban fihi awsafun ghairuhu ta'ala. Bagaimana Allah akan masuk ke dalam hati hambanya yang di dalam hatinya banyak sekali sifat-sifat selain Allah. Itu maksudnya. Malaikat doang di dalam tamar gambar di dalam balin. Bagaimana Allah akan masuk ke dalam hati hambanya yang banyak gambar-gambar lain di dalam hati. Ya, sifat-sifat kotor di dalam hati. Paham ini? Ya. Wa qala al-arif al-kabir Abul Hasan Asy-Syadzali, berkata ulama ma'rifat yang luar biasa besar makomnya pada saat itu, yaitu Hasan Asy-Syadzali, az-zarratu min amalil qulub, ya, satu zarrah, satu titik, satu apa ya, satu zarrah, satu titik dari amalan hati, ta'dilu amsalil jibal min amali jawar, sama dengan ya gunung-gunung, bergunung-gunung dari amalan anggota tubuh. Satu titik amalan hati sama dengan bergunung-gunung amalan anggota tubuh. Ya, insyaallah. Itulah pentingnya ikhlas. Ya, ikhlas itu sedikit mengalahkan sekian amalan tubuh. Ya. Maka hidupkan dia dengan zikir terus. Zikir. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Fasalun fi kaifiyyati zikri inda syariatin Naqsabandiyah. Pasal menjelaskan tentang tata cara berzikir, ya, bersama junjungan kita Naqsabandiyah. Allah taala alam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.